Nah, mungkin kita ketika berjalan jauh nih, kita keluar kota gitu, tahu-tahu di tengah jalan yang bukan daerah kita nih, tahu-tahu mobil kita overheat, jarumnya naik gitu ya. Itu solusi daruratnya itu bagaimana sih Mas? Kan tidak semua orang tahu dan cara mengatasinya. Siapa tahu itu tengah malam lah, atau emang sepi dan kita mau minta tolong sama siapa, nggak tahu. Ya, balik lagi di channel Pit Car Service, sahabat mobil Anda kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting juga, itu mengenai radiator. Mulai dari hal-hal yang suka disepelekan, solusi mengatasi radiator bermasalah saat darurat, dan risiko beli mobil yang sudah pernah overheat. Tapi seperti biasa di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu mekanik dari Pit Car Service, Mas Dion. Nah, seperti yang tadi sudah saya ucapkan, Mas. Jadi di video kali ini itu pembahasannya tentang radiator, mulai dari hal-hal yang disepelekan. Mungkin langsung saja lah ya. Ya, boleh. Untuk kamu semua. Nah, Mas, mungkin yang pertama, hal-hal yang disepelekan. Biasanya kan orang punya mobil itu ada beberapa hal-hal yang disepelekan. Nah, ini terutama yang disepelekan pada radiator. Ya, yang pertama kan ada tutup radiator. Tutup radiator. Ya, tutup radiator. Meskipun barangnya itu kelihatannya sepele ya, tapi itu kalau ketika udah nggak berfungsi dengan yang semampunya dia, otomatis dia bisa menyebabkan kayak misal turun mesin overheat sampai lepas heat, itu kan bisa jadi. Oh. Soalnya itu kan sistem fungsi tutup radiator juga buat menjaga tekanan temperatur suhu mesin sih. Oke, oh, yang kayak per-per itu ya? Itu kan jadi ketika dia sudah menempuh suhu yang tertentu, nanti dia akan buka buat ngelepas air yang panas itu. Dan nanti sebaliknya gitu ya? Nanti di vakum juga. Nah, yang kedua itu ada di cairan pengisi radiator. Itu kan juga berpengaruh juga sih. Kalau semisal radiator kita diisi air biasa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman itu kan apa ya, kalau air biasa itu kan gampang korosif. Nah, itu bisa melumpur juga di dalam radiator itu. Soalnya kan dalam radiator kan ada kisi-kisinya sih. Kalau misal mampet itu kan juga otomatis sirkulasi airnya nggak bisa lancar, maksimal lah gitu ya. Apalagi dengar-dengar juga titik di sebuah air sama coolant air radiator itu beda juga. Jelas beda. Dan ketika mobil udah diajak jauh banget, yang aturan kalau pakai coolant itu masih nahan titik didihnya, ketika pakai air biasa udah mendidih dan menguap. Nah, mungkin tadi udah ada tutup radiator, terus air. Ada lagi Mas yang sering disepelekan mungkin? Kalau buat yang mendasar sih, saya rasa sih cuman itu. Cuman kalau kembali lagi, kalau misal penyebab mesin overheat itu kan bisa dari kipasnya juga. Oh, dari kipasnya juga bisa kipasnya juga. Soalnya dia nggak menentukan apa namanya, kapan nih dimana matinya ini, atau dimana tiba-tiba bisa dia meskipun udah baru tapi dia kok bisa mati. Oh, jadi nggak harus apa namanya kayak pemakaian udah lama atau apa, itu enggak. Nah, itu kipas juga penting ya, penting banget untuk sebuah radiator. Iya. Nah, mungkin kita ketika berjalan jauh nih, kita keluar kota gitu, tahu-tahu di tengah jalan yang bukan daerah kita nih, tahu-tahu mobil kita overheat, jarumnya naik gitu ya. Itu solusi daruratnya itu bagaimana sih Mas? Kan tidak semua orang tahu dan cara mengatasinya. Siapa tahu itu tengah malam lah, atau emang sepi dan kita mau minta tolong sama siapa, nggak tahu. Mungkin ada tips trik langkah kalau awal ya. darurat. Yang pertama, jangan dipaksain sih. Semisal kalau dia suhu temperaturnya kok udah naik, kan misal yang kalau suhu normalnya itu kan tetap setengah. Iya. Tapi kalau itu naik 3/4 atau 1/2 lah, setengah, itu mending
tunggu dulu sih, tunggu mesin dingin dimatiin. Berhenti dulu. Dimatiin. Nggak cuma berhenti, tapi dimatiin. Ya, harus dimatiin. Nah, terus langkah yang kedua, tunggu sekitar 20 menitan, kalau enggak 15 menit, buka tutup radiatornya. Oke. Nah, Itu kan tunggu 20 menit buka radiator. Kalau setelah matiin mesin, kapnya dibuka dulu. tapi tetap dibuka. Bagaimana? Harus. Oh, jadi Ya, matiin soalnya kan mesin biar dia dingin lebih gitu loh mesinnya. lebih gampang dingin ya. Jadi matiin, setelah matiin kapnya dibuka. Betul. Lalu tunggu sekitar 20 menit menitan lah. 20 untuk menit cukup ya. kita buka tutup radiator. Oh ya, sama pengisian juga nanti kan semisal udah dibuka nih. Ah. Dia kan kadang biasanya keluar asap Iya. atau gimana itu jangan langsung dimasukin air sih. Tunggu sampai dia benar-benar kayak dingin banget baru dimasukin air. Oh, jadi tunggu coolant-nya benar-benar Benar-benar dingin. dingin. Jadi jangan setelah kita buka tutup radiator langsung isi. Alangkah baiknya Iya, biasanya tunggu meskipun dulu. sudah dibuka, otomatis kan suhu mesin kan masih panas nih. Nah, kalau misal kita langsung tuangin air, takutnya nanti malah ngulet heatnya gitu. Oh, oke. Nah, itu buat jadi catatan juga. Jadi ketika mendapatkan kondisi darurat, sudah dibuka radiator, ternyata airnya udah kosong, airnya kurang, itu jangan langsung diisi, tapi pastikan dulu bahwasanya benar-benar udah dingin ya. Iya. Karena emang titik di coolant sama air itu beda. Jadi ketika dirasa udah dingin, tapi sebenarnya coolant itu masih panas gitu. Ketika diisi air, otomatis airnya mendidih gitu ya, kurang lebih ya. Nah, itu jadi catatan lagi. Nah, ini mungkin ada pertanyaan sedikit nih. Risiko beli mobil bekas overheat selain harganya murah. Ya, selain harganya murah ya. Kasih penjelasan. Bekas overheat itu dalam artian sudah diperbaiki atau belum. Nah, soalnya banyak kemungkinan nih kalau misal kondisi mobil itu belum diperbaiki, otomatis Masih ya, dalam kondisi overheat. di situ ya kondisi yang paling parah yang memungkinkan banget ya, yang memungkinkan banget. AC-nya pasti nggak dingin Karena overheat. karena overheat itu. Nah, Kurang maksimal lah ya AC ya. betul. Terus yang kedua itu biasanya koil. Koil karena mungkin mesinnya panas ya. Panasnya kan panas. Jadi koilnya Terus mungkin otomatis, bisa boros. Ya, bisa boros juga. 3 busi kah? Bisa sih. Kalau udah Ya, parah, udah parah banget sih kan. air ya, sampai- nyebrang gitu ya. Itu kan dampaknya ke busi, kompresi Dampaknya ke loss busi ya, gitu ya, benar. 4 ada lagi. Terus kalau itu nggak ada sih. Tapi kalau beda cerita kalau misal mobil itu udah diperbaiki ya. Oh, kalau udah diperbaiki. Kalau udah diperbaiki kan dia apa ya, meskipun Bekas overheat. bekas overheat, cuman kan dia masih tetap bisa overheat kembali gitu. Oh, jadi mobil yang udah pernah overheat, kemungkinan overheat lagi itu jauh lebih besar daripada Iya, malah lebih rawan dia. lebih rawan overheat. Nah, mungkin itu yang jadi catatan penting banget ketika membeli mobil bekas overheat, itu gampang kembali overheat lagi, dan dampaknya banyak, bisa busi boros, koil boros, AC kurang maksimal, dan tadi lain sebagainya ya. Ya. Nah, mungkin itu aja lah untuk konten kali ini seputar radiator. Ya, seputar radiator. Mungkin kalau untuk umum semua, mas-mas semua, Cooling system. bapak semua, iya cooling system. Untuk semuanya, kalau ada kesalahan di penjelasan kami atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada umum semua yang punya pengalaman juga tentang overheat, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe lah biar channel kita tambah berkembang ke depannya. Terima kasih.